Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini saya sedang berada di Bukit Mas Bait ya, di Langgur, Maluku Tenggara. Oke, ini kurang lebih pemandangannya. Sana sedang ada yang foto-foto ya. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya di channel Frances Corner. Mantap. Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner, masih dengan video matematika tentang pembahasan bangun ruang sisi datar, khususnya tentang limas. Ya, semoga hari ini juga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Mari kita lihat soal yang pertama. Diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi, ya. Rusuk alasnya 10 cm dan panjang rusuk tegaknya 13 cm. Yang ditanya adalah luas alasnya, jumlah luas sisi tegaknya, dan juga yang terakhir adalah luas permukaan limas. Oke, saya akan membahasnya secara perlahan pada bagian berikutnya. Oke, untuk langkah awal kita gambarkan dulu limas segi 4 dengan alasnya PQRS sebagai persegi, ya. Baik, di sana saya memberikan nama-nama yang tertera, ya, bisa diperhatikan baik-baik. Kemudian kita lihat rusuk tegak itu siapa. Nah, ini dia. Rusuk tegak itu bukan TO, bukan juga TB, tapi TR. Ya, selain TR ada TQ, TS, dan TP. Namun saya menggunakan TR dulu 13 cm, ya. Kemudian untuk rusuk alas itu 10 cm. Saya menggunakan QR. Selain QR ada PQ, RS, dan PS. Sama, semuanya 10 cm. Nah, kemudian B itu merupakan tengah-tengah dari garis, titik tengah dari garis QR. Sehingga BR-nya 5 cm. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Di sana ada segitiga yang saya gambar, yaitu segitiga TBR. Jadi segitiga TBR itu sama dengan segitiga TBQ, ya. Nah, sekarang kita lihat. PR sebagai rusuk tegak 13 cm dan BR setengahnya dari QR tadi 5 cm. Kita akan mencari TB. TB ini kita sebut sebagai tinggi dari sisi tegak. Jadi sisi tegak yang mana? Yaitu TQR. Ya, ada TQR, ada TPQ, dan seterusnya. Mari kita cari dulu TB-nya atau tinggi sisi tegak. Nah, seperti itu. 13 kuadratnya 169, 5 kuadrat 25. Lalu pindah ruas ya, bahasa kalian. Menjadi 144, dari 169 dikurangi 25. Maka TB-nya kita ambil yang positif, hasilnya adalah 12. Oke ya, sampai sini semoga dapat dimengerti. Kemudian, kita lihat. Tadi kita sudah punya TB sama dengan 12. Nah, itu kalian bisa lihat baik-baik tuh ya. Jadi, limasnya sekarang dibedah. Jadi dibongkar, yang tadinya 3 dimensi menjadi 2 dimensi seperti itu. Ada 4 segitiga yang sama dengan alasnya persegi, ya. Nah, diketahui tadi RQ 10 dan TB-nya 12. Oke. Mohon diperhatikan tadi saya ulang kembali yang namanya sisi tegak, yaitu segitiga STR, RTQ, QTP, dan segitiga PTS. Itu merupakan sisi tegak. Ya. Jadi dilihat kembali pelan-pelan yang disebut sebagai sisi tegak. Baik, sekarang kita akan mencari luas permukaannya. Dari gambar sebelah kanan, setelah dibedah menjadi 2 dimensi, kita dapat mengetahui luas permukaannya, terdiri dari luas alas, ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya kalian bisa tahu, ya, adalah luas persegi. Ya, maka pertanyaan A tadi terjawab. Lalu pertanyaan B adalah jumlah luas sisi tegak. Siapa sisi tegaknya? Ya, 4 segitiga itu. Kebetulan sama, karena alasnya berbentuk persegi. Ya.
Mari kita lanjutkan ke yang C, seperti ini. Tadi luas alas sudah ketemu 10 kali 10, maka pertanyaan A terjawab. Lalu jumlah luas sisi tegak ada 4 dikali luas segitiga, di mana alasnya 10 QR dan tingginya 12. Dikali 4 karena ada 4 segitiga. Jadi pertanyaan B terjawab. Ya, jumlah luas sisi tegaknya kalian bisa hitung sendiri. Nah, itu saya coret. Sehingga luas permukaannya 10 kali 10 100 dan jumlah luas sisi tegaknya 240. Sehingga luas permukaannya adalah 340 cm persegi. Ingat, luas berkaitan dengan cm persegi. Baik, demikian jawaban nomor 1. Semoga dapat dimengerti oleh kalian. Sekarang nomor 2. Sekarang kita lihat gambarnya dulu. Di sana ada 5 segi 4 juga, namun alasnya berbentuk trapesium sama kaki, di mana sisi AD dan BC itu sama. Namun di sini ada istimewanya, sisi AB-nya juga sama, yaitu 10 cm dan CD-nya 22 cm. Lalu TO sebagai tinggi limas 24 cm. Yuk kita lihat pembahasannya. Baik, saya gambarkan dulu alasnya. Nah, tadi itu ada yang diketahui ya, AB, BC, dan AD-nya sama. 10 cm. Kemudian, yang berikutnya adalah CD-nya 22 cm. Seperti itu. Mohon diingat kembali, saya ulang, CD 22 cm. Ya, baik. Karena akan saya hilangkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat. Kalau saya mau mencari luas alas, tapi belum ada tinggi dari alasnya bagaimana? Maka langkahnya adalah membuat garis bantu. Dari A dan B tegak lurus ke bawah, ya. Jadi itu tegak lurus sehingga membentuk sudut siku ya di titik E dan F. Nanti kalian bisa tambahkan di catatan kalian. Oke. Nah, sekarang kita lihat. EF-nya 10, jelas itu ditarik saja 10. Tadi CD 22. Panjang DE dan FC itu sama. Ya. Menjadi 6 cm. Seperti itu. Ya. Oke, karena trapesium ini sama kaki. Ya. Sehingga kita dapat peroleh nanti tinggi dari trapesium bisa AE dan DF akan sama seperti ini. Nah, itu dia. Kita gunakan Pitagoras, 10 kuadrat sama dengan FB kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya seperti itu. Hingga FB kuadratnya 64, kita ambil FB-nya yang positif, 8. Gitu ya. Jadi, luas alas limas tadi merupakan luas trapesium, betul sekali. Ya, luas trapesium kita ingat ya, jumlah sisi jajar, AB-nya 10 dan CD 22 bagi 2. 17 sisi jajar bagi 2 dikali tingginya yaitu 8 ya, sehingga diperoleh 10 tambah 22 32 bagi 2 16 dikali 8. Hasilnya adalah luas limasnya, alas limas yang berbentuk trapesium adalah 128 cm persegi. Oke, kita lanjut ya. Baik, tadi luas alas limasnya sudah ketahuan, 128 cm persegi. TO, tinggi limas 24. Ya sudah, maka volumenya sepertiga luas alas kali tinggi atau TO. Sudah ada semua, tinggal kita masukkan. Ya, saya coret 3 dengan 8. 3 dengan 24 menjadi 8 maksud saya. Sehingga dikalikan menjadi 1024 cm3 sebagai volume limas. Oke ya. Jadi gampang tuh kalau mencari volume, tinggal lihat luas alasnya siapa. Ya, tidak perlu dihafalkan. Wah, ini rumusnya apa? Nggak perlu, tinggal lihat luas alasnya siapa. Kalau persegi menggunakan luas alas persegi, trapesium. Begitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia soal yang ketiga. Yuk,
sebelum lanjut, diperhatikan dulu untuk keterangan-keterangannya. Diketahui sebuah bidang 4 beraturan, ya. Ini maksudnya berkaitan dengan limas segitiga yang seluruh panjang rusuknya sama, atau seluruh sisinya berupa segitiga sama sisi, ya. Jadi ada 4 segitiga sama sisi dibentuk menjadi sebuah limas. Panjang rusuknya 12. Ditanya luas permukaan. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, itu tadi soalnya, tidak perlu saya bacakan, bisa kalian lihat. Nah, ini dia. Gambarnya yang sebelah kiri, bentuk 3 dimensinya sebagai limas, yang seluruh pendukungnya atau sisi tegaknya adalah segitiga sama sisi. Kalau dibedah menjadi 2 dimensi seperti yang bagian kanan, gitu ya, dengan titik-titiknya diketahui. Baik. Saya menggunakan alasnya adalah ABC, sesuai dengan gambar awal tadi. Yuk kita lihat segitiga ABC, ya. Baik, kita lihat sama-sama. EC-nya 6 cm karena AC-nya adalah 12, separohnya dong, 6 cm. BC-nya 12. Maka kita dapat menemukan tinggi, ya. Tinggi salah satu sisi tegak atau sisi alas, karena ini sama semua, baik sisi tegak maupun sisi alas, ya. Oke, ini istimewa soalnya. Seperti itu. Saya yakin kalian bisa. Nah, ini saya penting nih. BE kuadrat 108 itu jangan langsung diakarkan, tapi dipecah dulu menjadi bilangan prima dan bilangan kuadrat. 36 sebagai bilangan kuadrat dan 3 sebagai bilangan prima, ya. Dapat kalian cari, saya udah bahas di beberapa video-video saya, itu menggunakan pound factor. Nanti bisa dieksplor, ya. Oke. Maka BE-nya adalah akar dari 36 dikali akar 3. Akar 3 stay, tetap. Akar 36, 6. Jadi BE-nya sama dengan 6 akar 3. Oke, kemudian sekarang saya menuliskan dulu yang tadi sudah tertulis, BE-nya 6 akar 3. Ya. Yang akan kita cari luas permukaannya. Sekali lagi yang akan kita cari luas permukaan. Lihat baik-baik. Semua segitiganya sama, yaitu segitiga sama sisi. Jadi saya tinggal kali 4. Dengan alasnya AC dan tingginya BE. Seperti itu ya. AC-nya 12, BE-nya 6 akar 3. Saya coret 2 dengan 12, jadi 6. Maka 4 dikali 36 akar 3. Hasilnya adalah luas permukaannya sama dengan hanya 4 dan 36 saja. Saya ulang, hanya 4 dan 36 saja yang dikalikan. Akar 3-nya mengikuti. Jadi hasilnya 144 akar 3 cm persegi. Ya, pertanyaan kita yang pertama tentang luas permukaan terjawab sudah. Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan terakhir tentang volume, saya akan mengeksplorasi kalian. Ya, mari kita lihat. Ini sebenarnya berkaitan dengan kelas 9, tapi tidak ada masalah karena bagi kalian yang kelas 8 kan sebentar lagi akan naik kelas ya. Jadi kita nyerempet-nyerempet dikit lah supaya tambah pengetahuan. Ya. Segitiga ABC tadi sama sisi, maka sudut C, sudut B, dan sudut A. Kali ini saya menuliskan sudut C-nya 60 derajat. Ya, 180 dibagi 3. Oke ya. Kemudian tadi ini yang sudah kita proses. Maka di sana ada sudut 30 derajat. Ya. Ini sebenarnya segitiga ini segitiga istimewa. Nah, selain saya membuat garis bantu dari B ke sisi AC, saya akan membuat juga garis tinggi dari A ke sisi BC. Ya, akan menjadi seperti itu. Garisnya AF. Nah, titik perpotongannya O. Sebetulnya saya pengen membuat juga dari C ke AB, tapi rasanya tidak perlu. Cukuplah sampai di sini saja. Nah, sudut A tadi 60, langsung kita bagi 2 menjadi 30-30. Nah,
Kemudian sudut AOE-nya menjadi 60 derajat. Yuk, sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, perhatikan segitiga AEO. Ya, saya gambar seperti itu, AEO. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah BEC. Ya, nah, kita lihat dulu sama-sama. Ya, ada yang diketahui. Nah, BEC udah lengkap yang diketahui. Sementara AEO, saya memisalkan EO sebagai P dan AO sebagai Q. Namun kita lihat, tolong arahkan ke gambar segitiga di sebelah kiri kalian, segitiga ABC. Di sana ada garis merah juga. Artinya OB atau BO sama dengan AO, ya, sama dengan Q. Kita akan mencari perbandingan P dan Q seperti ini. Nah, itu dia. P banding Q sama dengan 6 dibanding 12. Jadi yang mendatar dibanding sisi miring sama dengan yang mendatar juga pada segitiga BEC, yaitu 6 dibanding sisi miringnya, yaitu BC, 12. Maka perbandingan P banding Q yaitu 1 banding 2. Dengan kata lain, karena tadi BO itu sama dengan AO, maka saya bisa katakan EO ditambah dengan OB sama dengan BE. Tidak lain tidak bukan, P ditambah Q sama dengan 6 akar 3. Ya, P-nya tadi 1, yaitu saya misalkan 1X, dan Q-nya 2X. Seperti itu ya. Maka diperoleh 3X sama dengan 6 akar 3. X-nya adalah 2 akar 3. Sehingga kita punya EO sama dengan 2 akar 3, dan OB atau BO 4 akar 3. Ya. Sekarang saya kembali ke gambar awal. Kita lihat dulu gambar awalnya dan saya akan menerangkan sedikit ya. ABC merupakan segitiga sama sisi. Saya ulangi, ABC adalah segitiga sama sisi. Namun di gambar itu saya gambarkan agak sedikit berbeda supaya nanti terlihat garis tingginya PO tadi ya. Oke, tapi sebenarnya intinya itu adalah segitiga sama sisi, di mana panjang EO, panjang FO, dan GO adalah 2 akar 3. Oke ya, kita deal dulu di sini. Kemudian OB, tadi yang sudah kita cari, OC, dan juga OA, ya, itu 4 akar 3. Itu ya, sampai di sini dulu kita sepakat, ya. Karena ini tadi saya harus menerangkan gambar ini di awal. Baik. Nah, saya mengambil segitiga POB. Kalian bisa mencari juga untuk tinggi prisma menggunakan segitiga lainnya. Bisa POA, bisa POC, dan POF ataupun POE dan juga POG. Ya, silahkan. Ya. Namun saya menggunakan segitiga ini. Sekali lagi ini salah satu cara. Bukan satu-satunya cara, ya. Kalian nanti bisa coba sendiri, eksplorasi sendiri. Oke, Pythagoras tetap menemani kita, perjalanan kita, seperti itu. Sisi miringnya 12 kuadrat, PO kuadrat sebagai tinggi, dan 4 akar 3 sebagai alasnya. Maka diperoleh 12 kuadrat 144, nah ini 4 akar 3 kuadrat, ingat ya, 4 kuadrat itu 16, akar 3 kuadrat 3, dikalikan 48. Gampang ya? Sehingga P kuadratnya 96. Jadi pecah lagi ya. Kali ini saya pecahnya 16 dikali dengan 6. Artinya 6-nya ini memang bukan bilangan prima tapi bilangan yang tidak bisa diakarkan lagi. Sementara 16 bilangan kuadrat terbesarnya. Sehingga P-nya diperoleh seperti itu. Nah, P5-nya adalah akar 16 itu 4, akar 6 ya akar 6. Ya. Jadi sekarang kita sudah menemukan PO atau tinggi limas 4 akar 6. Gambarnya masih sama. Ya, itu gambar awal dan yang kita temukan 4 akar 6. Nah, masih ingat ya? Ini alasnya tadi yang saya bilang segitiga sama sisi. Nah, tuh diketahuinya. Masih ingat ya? AC-nya 12 sebagai alas, DE-nya 6 akar 3.
tinggi segitiga alas. Sehingga luas alas limas setengah kali AC kali BE. Seperti itu, coret, tadi juga sudah kita lakukan. Maka luas alas limasnya 36 akar 3 cm persegi. Lalu apa yang akan kita cari di akhir pembelajaran ini adalah volumenya. Ingat, volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Maka tinggal sepertiga kali 36 akar 3 kali 4 akar 6 sebagai tinggi limas. Ya, dicoret jadi 12. Maka perkaliannya akan menjadi seperti ini. Saya akan mengkalikan 12 dengan 4-nya dulu. Jadi 48 akar 3 itu. Ya. Lalu akar 6 dipecah menjadi akar 3 dikali akar 2. Nah, akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Maka dikali 48 hasilnya adalah 144 akar 2 cm kubik. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sedang belajar tentang limas. Tetap ikuti terus video-video saya, pembahasan soal maupun materi di channel Francis Corner. Terima kasih.